Ya, sudah. Bentar, Rahel. Masih di mute, Rahel. Di unmute dulu. Ya, ya di atas. Ya, Oke. ayo. Silakan. Sudah. Assalamualaikum, selamat pagi buat Pak Agus dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Tulsna dan Rahel Sringoringo. kami akan mempresentasikan materi tentang koefisien multinomial dan algoritma dari prinsip sangkar burung atau pigeonhole principle. Materi yang pertama yaitu koefisien multinomial yang akan dijelaskan oleh Rahel. Baik, yang pertama itu adalah koefisien multinomial. Jadi multinomial ini merupakan perluasan dari binomial, di mana binomial itu hanya membahas dua variabel. Jadi koefisien multinomial merupakan perumuman teori binomal dengan variabel lebih dari dua. Misalkan N sama dengan sigma dari I ke K NI dengan N1, N2 sampai NK adalah bilangan bulat tak negatif, maka didefinisikan kombinasi N terhadap N1, N2 sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai NK faktorial. Jadi bilangan kombinasi N terhadap N1, N2 sampai NK ini disebut koefisien multinomial. Jadi soal untuk mencari koefisien multinomial itu, yang pertama carilah koefisien dari kurung A ditambah B tambah C tutup kurung pangkat 3. Jadi penyelesaiannya itu seperti yang ada di slide, di mana A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3 kuadrat C ditambah 2 AB kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah 4 ABC ditambah 2 ABC ditambah B3 kuadrat B pangkat 3 ditambah 2 AC kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 3 ABC ditambah 3 AB B kuadrat C ditambah 3 BC kuadrat ditambah C pangkat 3 sama dengan kita cari yang sama dari pertama, yaitu ada 4 ABC dan 2 ABC. Jadi hasilnya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A kuadrat C ditambah 3AB kuadrat ditambah 6 ABC ditambah 3AC kuadrat ditambah B pangkat 3 ditambah 3B kuadrat C ditambah 3BC kuadrat ditambah C pangkat 3. Maka koefisien dari A tambah B tambah C pangkat 3 itu 1, 3, 3, 3, 6, 3, 1, 3, 3, 1. Selanjutnya itu ada teorema multinomial. Misalkan N sebuah bilangan positif, maka untuk semua X1, X2 sampai dengan XK berlaku X1 ditambah X2 ditambah titik-titik sampai XK pangkat N sama dengan sigma kombinasi N terhadap N1, N2 sampai NK, di mana N1, N2 sampai NK itu lebih dari sama dengan 0. Di mana semua penjumlahan berjalan untuk semua solusi bulat tak negatif N1, N2,
sampai NK dari persamaan X1 ditambah X2 titik sampai ditambah XK pangkat N. Nah, selanjutnya pembuktian teorema dengan menuliskan persamaan dari X1 ditambah X2 ditambah sampai dalam bentuk berulang. X X1 ditambah X2 sampai ditambah itu dengan X1, X2 sampai XK sebanyak N faktornya. Kemudian akan terdapat pangkat N. Suku di mana setiap suku berbentuk X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 kali X3 sampai X pangkat N1, N2 ditambah sampai NK sama dengan N. Nah, perhatikan bahwa suku X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 kali X3 pangkat N3 sampai XK pangkat NK dihasilkan dengan memilih X1 dalam N1 dari N faktor. Memilih X2 dalam N2 dari N dikurang 1 faktor. Dan X3 dalam N3 dari N dikurang N1 dikurang N2 faktor. Dan seterusnya hingga XK dalam NK dari N dikurang N1 dikurang N2 dikurang sampai NK kurang 1 faktor. Sehingga menurut prinsip perkalian suku dalam bentuk X1 pangkat N1 dikali X2 pangkat N2 dikali 3 pangkat N3 sampai XK pangkat NK muncul sebanyak berikut. Di mana kombinasi N dari N1 dikali kombinasi N kurang N1 terhadap N2 dikali kombinasi N dikurang N1 dikurang N2 terhadap N3 dikali kombinasi N dikurang N1 kurang N2 dikurang NK kurang 1 terhadap NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikurang N dikurang N1 faktorial dikali sampai N dikurang N1 dikurang N2 dikurang NK kurang 1 faktorial per NK faktorial. Jadi terbukti bahwa N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai NK faktorial itu sama dengan kombinasi N terhadap N1, N2 sampai NK. Selanjutnya, materi selanjutnya prinsip sangkar burung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pigeonhole principle atau prinsip sangkar burung. Nah, di sini ada dua teorema. Teorema yang pertama yaitu jika M burung dimasukkan dalam N sangkar dan M lebih dari N, maka terdapat paling sedikit satu sangkar berisi dua burung. Nah, di sini maksudnya paling sedikit yaitu ada satu sangkar yang berisi lebih dari satu atau dua. Buktinya, kita andaikan setiap sangkar berisi paling banyak satu burung, maka banyak burung M tidak melebihi banyak sangkar N, atau simbolnya yaitu M kurang dari sama dengan N. Nah, ini kontradiksi dengan M lebih dari N, maka teorema 1.8 ini terbukti. Untuk sebagai contoh yaitu, di antara 8 orang pasti ada 2 orang memiliki hari lahir yang sama. Harinya kan ada 7. Kalau orangnya ada 8, maka di satu hari itu pasti ada 2 orang yang sama hari lahirnya. Kemudian demikian pula dari 15 orang yang berbeda, pasti terdapat 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Maksudnya kan bulannya ada 12. Sehingga kalau orangnya ada 15, maka pada bulan yang sama itu ada paling sedikit satu bulan yang berisikan dengan 2 orang yang sama. Kemudian ini sebagai ilustrasi, ini sama saja prinsip sangkar burung ini sama saja dengan fungsi
surjektif. Nah, ini di sini sebagai domainnya yaitu jumlah banyak burung dan sebagai kodomainnya yaitu jumlah banyak sangkar burungnya. Kemudian untuk contoh soal dari yang tadi, sebanyak 51 bilangan bulat diambil dari bilangan bulat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 100. Tunjukkan bahwa di antara bilangan-bilangan terambil terdapat dua bilangan sedemikian hingga yang satu yaitu sebagai pembagi yang lainnya. Untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai 2 pangkat M dikali N dengan M lebih dari sama dengan 0 dan N ganjil. Misalkan 7 sama dengan 2 pangkat 0 dikali 7 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali. Karena bilangan bulat yang diberikan dari 1 sampai dengan 100, maka N adalah salah satu dari 50 bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya sampai dengan 99. Sehingga di antara satu bilangan yang diambil terdapat dua bilangan dengan N yang sama. Misalkan kedua bilangan tersebut 2 dikali N dan 2 dikali N jika K-nya kurang dari sama dengan H, maka 2 pangkat K dikali N sebagai pembagi dari 2 pangkat H dikali dengan N. Jika K-nya lebih dari H, maka 2 pangkat K dikali N sebagai pembagi dari 2 pangkat H dikali N. Nah, teorema yang kedua yaitu, misalkan A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN adalah bilangan-bilangan bulat. Jika sebanyak A1 ditambah A2, ditambah dan seterusnya sampai dengan AN, ditambah 1 dikurang N objek ditempatkan di dalam N kotak, maka kotak pertama mendapat paling sedikit A objek, AN objek, atau kotak kedua mendapat paling sedikit, yang ini maaf, mendapat paling sedikit A1 objek, atau kotak kedua mendapat paling sedikit A2 objek, atau kotak KN mendapat paling sedikit AN objek. Untuk sebagai bukti, andaikan untuk setiap I besar sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N, kotak KI mendapat kurang dari AI objek, maka total banyak objek dalam kotak tidak melebihi A1 dikurang 1 ditambah A2 dikurang 1, dan seterusnya ditambah dengan AN dikurang 1, sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya AN dikurang N. Nah, ini kontradiksi dengan banyak objek yang ditempatkan. Adalah A1 ditambah A2 dan seterusnya ditambah AN ditambah A dikurang N. Dengan demikian, teorema ini terbukti. Kemudian untuk contoh teorema 1.9, diberikan dua disket berbentuk lingkaran dengan diameter berbeda. Masing-masing disket dipartisi menjadi 200 juring sektor kongruen. Sebanyak 100 juring sembarang dipilih dari disk yang lebih besar dan dicat merah. Sedangkan 100 juring sisanya dicat dengan kuning. Untuk disket kecil, setiap juring dicat warna merah atau kuning. Selanjutnya, disket kecil diletakkan di atas disket besar sedemikian hingga titik pusat kedua disket itu menjadi berimpit. Maka tunjukkan bahwa kedua disket tersebut dapat diatur sedemikian hingga minimal ada 100 juring pada disket kecil cocok warnanya dengan juring-juring seletak pada disket besar. Penyelesaiannya yaitu, perhatikan bahwa jika posisi cakram besar dibuat tetap, maka terdapat 200 kemungkinan posisi untuk cakram kecil sedemikian hingga setiap juring cakram kecil termuat di dalam sebuah cakram besar tersebut. Pertama, kita hitung total banyaknya warna yang cocok dari ke-200 kemungkinan tadi. Karena cakram besar memiliki 100 juring, masing-masing dari dua warna tersebut, maka setiap juring cakram kecil akan cocok warnanya dengan juring-juring bersesuaian pada cakram besar dalam tepat 100 dari 200 posisi yang mungkin. Sehingga total banyaknya warna yang cocok dari semua posisi yang mungkin adalah banyaknya juring pada cakram kecil dikalikan 100. Dan ini sama dengan 20.000.
Sehingga rata-rata banyaknya warna yang cocok terposisi adalah 20.000 dibagi dengan 200, yaitu sama dengan 100. Oleh karena itu, haruslah terdapat satu posisi dengan paling sedikit 100 warna yang cocok. Nah, sekianlah hasil dari materi yang kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya tertarik dengan pembuktian tadi ya. Coba yang multinomial tadi. Saya, Pak. Ya, coba di slide pembuktiannya. Ya, kalau ini dituliskan dalam bentuk yang lebih apa namanya, lebih terurut ya, atau lebih mudah dimengerti ya. Coba gantian saya yang share screen coba. Jadi mungkin kalau tuangkan dalam pembuktian sebenarnya akan lebih ini ya. Mudah-mudahan nggak salah. Jadi kan ini membuktikan teorema multinomial ya di situ kan ya. Di mana begini apa bukan penulisannya? Betul nggak? Sama nggak? Ayo. Sama, Pak. Sama ya, betul ya. Jadi Ya, Pak. X1, X2 sampai K itu elemen dari F ya. Ini caranya field ya. Lalu X1 plus X2 sampai X M pangkat N sama dengan sigma dari K1 sampai N untuk kombinasi N, K1, K2 sampai KM, di mana ada perkaliannya, ada posisinya X1 pangkat K1 sampai SM pangkat KM. Sama ya, betul ya? Baik. Sama, Di Pak. sini ya, sini keterangannya ada kalau ada M itu adalah positif ya, yang ini tuh non negatif ya. Nah, kita menyatakan bahwa ya ini kombinasi dari ini kita bilang kombinasi ya sebagai koefisien multinomial gitu ya. Kita sudah buktikan ceritanya gitu ya. Di sini ya. Nanti bisa dilihat linknya ini. Mungkin setelah saya baca, saya coba lihat dari tahapannya yang mereka sampaikan mungkin agak mirip ya. Diketahui kalau ini ada catatan gitu ya. Kalau untuk semua non negatif dari gadget berarti M ya ini maka berlaku ini ya, dan kita tahu kalau pangkat 0 dianggap sebagai 1 ya. Nanti katanya multinomial itu sebagai perluasan dari binomial gitu ya. Oke, kita buktikan di sini ada proses induksi ini matematik gitu ya, di mana ini apa namanya proses induksinya untuk setiap X1 pangkat N ya itu sama dengan X1 pangkat N gitu ya. Saya lewatkan saja karena ini tinggal prosesnya. Nah ini ya untuk semua N elemen N ya berlaku ini mungkin nanti yang akhir sampaikan tadi ada di sini gitu ya, kalimat yang saya sampaikan ya, akan menunjukkan kalau yang akhir disampaikan ini sama dengan sigma dari ini semua. Nah ini mengikuti tahapan dari induksi gitu ya. Nah ini maksud saya tadi kalau saya sampaikan begini akan lebih terlihat step-stepnya sebenarnya dibandingkan dengan kalimat-kalimat tadi gitu ya. Jadi menurunkan dari penjumlahan X ini dengan pangkat N ya sehingga menjadi seperti ini dan menjadi bentuk kombinasi seperti ini nantinya ya,
Sehingga nanti kelihatan begini, dan HI-nya adalah seperti ini. Gitu ya. Sebenarnya kan sama ya, cuman mungkin proses pembuktiannya akan mudah dipahami kalau dibuat tahapan begini, Rahel, dan akan dilihat, oh ini keterangannya binomial teorema, ini induksi hipotesisnya, ini jumlah dari yang linearnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau untuk pembuktian saat membuat itu ada bagian part matematiknya, tahapan-tahapannya, dan ada keterangannya, gitu ya. Gitu ya. Oke, nanti lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya untuk yang tadi pigeonhole. Pigeonhole-nya sampai mana tadi? Coba di-share lagi. Ya, pigeonhole-nya. Di yang slide 9 ya, gitu ya. Ini kan membuktikan jika M dimasukkan dalam n sangkar dan M besar dari N, maka dapat dikit. Oh iya, benar. Padahal kan ini kan teorema ini bisa dibuktikan dengan gambarnya tadi ya. Karena M besar dari N gitu ya. Artinya rumahnya sedikit dibanding orangnya gitu ya. Ini ketahuan M-nya adalah burung, N-nya sangkarnya gitu ya. Karena M besar dari M besar dari N, burung lebih banyak sangkar, maka sudah dapat dipastikan ada satu sangkar yang memiliki yang dihuni oleh dua burung gitu ya. Ya. Nah, terus di bagian berikutnya di halaman 11, slide 11. Slide 11 apa? M sama dengan itu artinya apa? Teorema ini dibuktikan nggak? Yang ada pembuktiannya nggak? Teorema 9. Ada, Pak. Mana? Yang Oke, ini. andaikan untuk setiap I M sama dengan itu dihapus nih. Yang dipikir kan, misalnya M sama dengan spasi terusan itu dihapus, hasilnya kan nggak benar. coba jelasin dulu ya pelan-pelan. Coba diulang. Nah, andaikan untuk setiap I, yaitu I-nya lebih sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N. Maka banyaknya objek yang kan I, A1, A2, 1, dan seterusnya sampai dengan AN dikurang 1. Sama dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai dengan AN dikurang N. Maka ini kontradiksi dengan banyak objek yang ditempatkan. Dengan kontradiksi dengan yang A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya ditambah AN ditambah 1 dikurang N. Dengan demikian teorema tersebut terbukti. Kontradiksi ya bahasanya ya. Plus 1 min N. Saya masih belum nyambung nih. Cuma kalau nanti Rahel atau Nadia bisa lihat yang link kemarin ya, yang UGM ya. Ya, coba stop share dulu. Yang di buku Coba stop dulu. Stop share dulu. Coba stop share dulu. Nah, Rahel sama Nadia. Di dalam itu dikasih tulisan bimba. Kita di stop aja share-nya Rahel. Ya. Oke. Ini bisa mudah dimengerti ya. Meskipun nanti juga saya nggak terlalu terima, cuma mudah-mudahan bisa lebih dimengerti ya.
Ini yang tadi pernyataan pertama ya. Jika ada n plus 1 merpati masuk ke dalam n sangkar, berarti ini kan sebagai m ya. Ini m, di mana m besar dari n gitu ya. Maka terdapat n satu sangkar yang dibaca oleh dua merpati. Buktinya ini ya dan sebagainya sampai di sini. Ya. Ini apa namanya? Lebih mudah dimengerti dengan bahasa yang ini kalau yang mau buktian dari pigeonhole-nya. Dan kalau nanti kalian coba buka lagi lebih dalam, nah ini latihan soal yang ada di ini apa namanya link ini gitu ya. Tadi kan 51 bilangan ya, sama ya soalnya ya. Tadi coba soalnya sama nggak? Bilangan bulat. Contohnya sama ya. Sama nggak yang ini contohnya tadi? Yang bilangan bulat apa ganjil tadi yang Nadia sampaikan? Iya, Pak. Soalnya. Ya, oke. Jadi akan seperti ini bentuknya. Salah satu contoh soalnya. Terdapat termasuk bilangan dipilih dari bilangan bulat angka sama 100 secara inklusi. Buktikan bahwa terdapat dua bilangan yang dipilih adalah buktikan. Ya, berarti kan pasangan bilangan yang mungkin adalah 1, 2, dan sebagainya gitu ya. Jadi 21 bilangan yang sebagai merpati. Terdapat ini. Yang pusat dari 50 kemungkinan yang akan ada. Ya. Oke, contoh soalnya sudah. Nanti coba Nadia dan Rahel sampaikan yang latihannya coba. Oke. Saya sebetulnya nanti mencari pola ya, pola yang tadi nial. Jadi kan kalau pangkat 3 itu 1, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 1 ya, betul ya? Nah, kalau pola 12 ada nggak? Itu maksud saya kalau kita mainnya seperti bilangan Pascal kan ketahuan tuh ya. 1, lalu 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, berapa? 1, 3, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya itu saat apa namanya pangkat 3 begini gitu ya, apakah bisa dicari gitu ya. Baik, saya jam 2 ada rapat di kampus A di GHA, jadi ini kalau dikerjakan dulu, nanti saya sambil mantau tapi pakai handphone, jadi nggak bisa banyak bergerak gitu ya. Ya. Nanti saya tambahkan untuk latih. Oh, ini pigeonhole ya, sebentar. Pigeonhole. Coba kerjakan dulu deh latihan yang ini. Saya sambil jadi kawan tambahan ya. Silakan. Bapak saya mau coba nomor 1 boleh gak? Boleh ditandai dulu di chat Zoom-nya. Tri.
Oke, nomor 1. Yang lain silakan. Oke, Pak. Oke, nomor 1 dulu kalau gitu. Silakan. Riani, pakai whiteboard atau di foto? Di foto, Pak. Ya, silakan. Saya nyoba dulu ya, Pak. Ya, nanti Rahel dan Nadia dicek ya.
Bentar, Pak. Ini bisa saya lihat. Untuk Fariha dan Anita siap-siap ya. Baik, Pak. Oke. Dijelasin, Pak. Ya, Kan soalnya tentukan koefisien dari A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 2 dalam penjabaran A plus B plus C pangkat 12. Nah, tadi tuh rumusnya tuh eh, N dari N1, N2 sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali sampai dengan NK faktorial. Nah, terus di sini N-nya itu kan sampai 12. Jadi N-nya 12, terus N1, N2 sampai NK-nya itu yang ditanya. Jadi A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 2. Tuh, nah terus 12 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Terus dihitung dapatnya itu 1.663.200. Bener gak, Pak? coba gimana? Nadia sama Rahel? Itu mungkin bukan koma ya. A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 2 ya. Di soalnya itu. Soalnya koma apa bukan? Soalnya, bentar, Pak. Koma, Pak. Koma soalnya. Iya, Oke, coba stop share dulu. oke, Pak. Coba Nadia atau eh, Rahel tampilkan dulu Rahel yang tadi. Yang pangkat 3 tadi. Ya, yang contoh pangkat 3. Di slide nomor 2 atau 3 gitu. Yang contohnya yang apa pangkat 3. Ya. Nah, ini kan sih, yang tadi. Slide 4, slide 4. Slide 4. Ya, itu slide 4. Diklik. Diklik slide 4-nya. Diklik, Rahel. Slide 4-nya. Diklik. Ke slide 4. Itu baru slide 3 itu. Ya. Nah, ini kan berarti harusnya begini ya. Pak, tapi kan yang ditanya ini yang koefisien dari penjabaran gitu. Iya, saya tahu. Maksud saya gini. Kan yang dicari itu kan yang 3 atau 6 gitu kan ya. Betul kan? Angkanya kan, angka di depan itu kan. Nah, kalau tadi di soalnya A pangkat 3, B pangkat 4,
Berarti kalau A pangkat 3, B sama C-nya pangkat berapa? Nyambung nggak maksudnya? Nah, ini berarti yang bikin soal nih. Eh, maaf, Gimana? Pak. Nah, Ini bukan koma, Pak. Ini nah, bukan koma, Pak. jadi Ini coba komanya koefisien dihilangkan. dari A pangkat 3, B pangkat C pangkat 2, dari penjabaran A tambah Ya, B tambah C eh, A pangkat 12. Jadi ini tidak koma, Pak. ya Jadi coba komanya koefisien dihilangkan. dari Komanya dihilangkan coba. Komanya dihilangkan coba. Coba komanya dihilangkan. Nah, gini kan maksudnya kan ya? Berarti mencari koefisien nilai N di depan A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 2. Begitu maksudnya ya? Nah, iya kalau begini jawabannya benar. benar tadi. Itu. Kalau yang soal yang tadi koma berarti bermakna beda gitu ya. Oke, balik ke apa namanya? Ke rumusnya. Mana? Multinomialnya mana? Yaitu enggak yang teoremanya. Ikan pangkat N pangkat negatif, NK. Oh iya, betul. Nah, ini kan. Nah, ini kan X1 tambah X2 ditambah XK pangkat N. Berarti kan tadi A ditambah B tambah C pangkat 12. Begitu ya? Betul kan? Ya. Ya, Pak. A plus B plus C pangkat 12 gitu ya. Itu akan sama dengan, mana lanjutannya? Cari koefisiennya dengan cara, jadi mana yang faktorial? Yang faktorial mana? Yang rumusnya. Ke bawah. Nah, ini benar ya tadi ya? Ya, benar. N faktorial dibagi N1, N2 masing-masing faktorial kan sampai NK berarti 12 faktorial dibagi N1-nya tadi berapa pangkatnya. Itu kan yang diinginkan cari kan ya. N2 pangkatnya A berapa, pangkatnya berapa, pangkat C berapa. Gitu ya. Nah, tinggal dijabarkan. Oke. Ya, Pak. Oke, berarti oke, clear. Jadi tinggal hasil perkaliannya ya, tri ya. Saya nggak tahu, belum ngalih-ngalih saya. Kalau mau perkalian benar, ya berarti benar asli. Tapi caranya betul Pak kayak gitu, Pak. Kalau saya sih kebayang betul. Gimana, Rahel dan Nadia? Sesuai nggak jawabannya? Iya, Pak. Sesuai, Pak, dengan caranya, Pak. Nah, oke. Sama berarti tri, oke. Oke, makasih, Pak. Makasih, Kak Rahel. Oke, lanjut. Silakan nomor 2, Fariha. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, stop share dulu, Rahel. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, silakan dilanjut. Oh, bentar, saya cari soalnya. Jadi, soalnya itu terdapat 10 balon. Mhm. Terdapat 10 balon yang terdiri dari warna hijau, kuning, abu-abu, merah, dan biru. Nah, setiap warnanya itu dia ada 2 balon gini kan, Pak. Terus tentukan banyak cara penyusunan balon tersebut. Nah, si balonnya itu kan jumlahnya ada 10. Itu saya jadikan N sama dengan 10. Terus saya jabarin merah 2, hijau 2, kuning 2, abu 2, biru 2. Nah, pakai rumus yang multinomial tadi, itu kan N faktorial dibagi sama K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 5 jenis warnanya ya, dan terdiri dari dua macam, dua balon. Nah, jadi bawahnya itu 2 faktorialnya ada 5. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial, kali 2 faktorial, dikali 2 faktorial, 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Dan hasilnya jadi 113.400, Pak. Banyak caranya. Oke, gimana, Rahel dan Nadia? Benar, Pak. Dengan jawaban terakhirnya juga benar, Pak. 113.400, Pak.
Jadi ini memang tidak diperhatikan urutannya ya. Pokoknya disusun aja banyak cara berapa gitu ya. Nggak diperhatikan Iya, Pak. ini sebentar tadi soalnya banyak cara untuk soalnya gimana? Enggak banyak cara, Pak. Soalnya gimana? Ini banyak cara soalnya. Coba stop. Maka berapa banyak penyusunan balon tersebut? Iya. Oh ya, Pak. Sama dengan banyak cara, Pak. Iya gimana? Coba stop share dulu, ganti soalnya. Ganti ke soal. Saya nggak screenshot soal tadi. Belum ada dua. Ya, tampilkan soalnya Rahel. Oke, 10 belum terjadi. Nah, disusunnya nggak ketahuan ya. Pokoknya disusun aja. Mau 2, mau 3, mau 4, bebas gitu ya. Apa susun 2, susun 3 gitu kan ya. Betul ya. Makanya langsung menggunakan polinomial gitu ya. Betul nggak? Iya, Pak. Hmm, Oke. Oke, yang nomor 3 silakan. Anita. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Hmm, Bisa. Silakan. Kan soalnya itu jika 20 orang mahasiswa dipilih secara acak, tunjukkan bahwa paling sedikit ada 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Nah, jumlah hari itu kan ada 7 dari Senin sampai Minggu. Ini saya asumsikan sebagai N, terus jumlah mahasiswanya 30 orang sebagai M. Nah, benar bahwa M-nya itu lebih dari N. Terus di sini M-nya saya bagi dengan N, 30 bagi 7 itu 4 sisa 2. Nah, kita anggap aja dua orang ini tuh memiliki hari lahir yang berbeda. Akibatnya paling sedikit ada 4 plus 1 sama dengan 5 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Bener nggak, Pak? Kalau saya sih logikanya masuk. Ini kan pakai yang pigeonhole ya. Iya, Pak. Iya. 37. Saya sih masuk ya. Gimana, Rahel dan Nadia? Ya, jawabannya benar. Oke, jadi pakai konsep yang pigeonhole dengan membuat model ya. Jadi modelnya ini diketahuinya itu 30 mahasiswa jumlahnya sebagai yang akan dibagi dengan banyaknya hari. Gitu ya. Ini membuktikan kalau masih ada 5 orang yang memiliki hari yang berbeda, yang sama berarti ini ngambilnya modulonya gitu ya. Modulo yang sama, sisanya berarti yang berbeda. Kira-kira begitu ya maksudnya ya. Akibatnya ada 4 plus 1, 5. Oh iya benar. Ya. Empat orang. Kenapa 1? 5. Sebentar. 4 sisa 2. Oh paling sedikit ya. Iya betul. Ya oke. Jeda nomor 5 silakan. Terima kasih Anita. Saya nomor 5 ya, Pak. Ya silakan. Nah, tapi saya nggak nulis. Kak Rahel boleh di ini share screen soalnya. Pakai itu aja dan pakai whiteboard kan. Oh, whiteboard. Tapi ini Hmm. teori, Pak. Bentar deh. Saya coba pakai whiteboard. Sisanya sama dibagi NO. Ini teori kan, Pak? Iya iya iya. Iya iya. Gak apa, Jordan coba tulis dulu. Oke, sebentar. Ini masih loading di saya. Ya, tungguin aja dulu. Nah,
Sudah ada, Pak? Ya, sudah, silakan. Oke. Tadi yang ditanya tuh setidaknya banyaknya bilangan eh, minimal agar setidaknya ada dua bilangan eh, yang sama-sama habis dibagi N. Bener nggak sih kayak gini? Soalnya, Banyak bilangan. Yang sisanya yang sama ketika dibagi dengan N. oh, Dua oh, bilangan yang memiliki sisa sama. oke. Sisanya sama, Sisanya sama ketika dibagi dengan N. oke. Ya, mungkin kalau saya misalnya pakai contoh sih Pak, eh, misalnya N-nya itu 5. Nah, macam-macam eh, sisanya itu kan ada 0, 1, 2, eh, sorry, 3, terus 4. Nah, sisanya ini kalau suatu bilangan tuh kalau dibagi 5 bisa bersisa 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 5. Nah, jumlahnya ada 5. Nah, supaya setidaknya ada dua bilangan yang sisanya sama ketika dibagi N, maka perlu N+1. N+1 berarti perlu 6. Perlu paling sedikit 6 bilangan. Nah, begitupun juga kalau N-nya 6 berarti perlu 7 bilangan minimal ketika N-nya 6 dan seterusnya. Jadi jawabannya N+1. Yang bilangan minimal agar setidaknya ada dua bilangan sisanya sama. Sisanya sama ketika dibagi. Kalau saya sih kebayang kayak yang tadi ya, yang apa namanya, yang pigeonhole. Iya, ini pigeonhole. Mm-mm, mm-mm. Jadi refleksikan ke situ, nanti kelihatan hasilnya. Coba kalau Rahel sama Nadia gimana? Nah, bisa nggak? Iya, Pak, sama dimisalkan kita misalkan sisanya itu dengan N. Sama seperti ini, Pak. ya, bentar ya, saya cek dulu. N mana sih? Yang saya mau tahu kalau ini satu aturan juga kan bisa. Coba kalau penjelasannya Rahel sama Nadia gimana? Ini saya dapat feel-nya, cuman saya mau tahu Rahel sama Nadia gimana bikin jawabannya. Di stop share dulu, ya. Oke. Oh, Kalau oke. Ya. penjelasan dari kami sama, Pak. Misalnya kan sisanya tuh N kan. Misalnya itu dengan N. Terus baru banyak bilangan minimnya yang sama itu sama kayak modulonya itu, Pak, pembaginya itu. Jadi yang sama sisanya itu N Coba ditambah dituliskan, 1. coba dituliskan. Atau udah buat jawabannya belum? Saya mau lihat. Itu kan tadi seperti lama yang di dalam itu. Oh iya benar. Sama-sama. Sama dengan nomor 3, bedanya bilangan di misalkan N ya. Ini 2 ya. Ya benar. Hmm. Or Ya. retry. Coba, kalau Rahel sama Nadia sudah buat jawabannya, saya mau lihat. Lagi ada Pak. Cari kerja aja. Bisa, bisa. Oh, kalau nggak. Harus.
itu jadi skala plus sama dengan 1. Bentar. Ini akan terjadi apa? Dia akan menginginkan ya. Karena kan pertama diberikan situ. Dia akan perintah sama dengan 1. Jangan kalau kurang dari 4 betul. Karena karena sama dengan 1, kurang dari 4 betul. Maka akan bikin terang. Kemudian karena ditambah 1. Saya mengalami 1 ditambah jadi 2. Jadi hasilnya dari sini sampai dia akan masuk ke bawah. Karena 2 kurang dari 4 betul. Kalau ini 1, 2, 3. Sekarang tanya sama dengan berapa? Apa sama dengan itu? Karena 4. Yang 4 lagi pikir ya. Ya, sekarang dia. Kalau sama 4, kurang dari 4, sama. Karena kalau nomor 5 ketemu polanya, nomor 4 sudah ketahuan jawabannya, begitu ya. Bisa, Nadia dan Rahel? Ini aja Rahel lagi di asrama ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, sinyalnya nggak bagus di sana itu. Hmm. Ya, oke. Hmm. Apa yang terjadi? Hmm. Itu yang ini. Nah. Nah, ini kita tutup sisanya itu dengan sebanyak n jenis, Pak. Nah, Hmm. banyak bilangan minimumnya yaitu n ditambah 1. Misalnya kan n jenisnya tuh misalnya kayak 5 tadi kan, kayak dicontohin sama Zidan tadi, Pak. Pembaginya kan hasil sisanya kan ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu kan semuanya ada 5 tuh. Nah, itu yang 5 itu kita misalkan dengan n jenis, sebanyak n jenis. Nah, untuk agar ada 2 yang sama, tentunya kita tambahin 1 lagi gitu. Dan yang tambah 1 itu bebas, misalnya kayak sisa 0 juga bisa, sisa 1, sisa 2, 3, dan 4. Jadi dia jadi n tambah 1 untuk agar bisa bilangan yang sisanya sama. Gitu, Pak. Cukup deh kalau gitu. Saya jam 2 aja diminta datang. Silakan stop share dulu. Rahel dan Nadia. Stop share dulu. Baik, sebenarnya saya mengharapkan ini dari sini sebenarnya tadi jawabannya. Jadi merefleksikan yang teorema pigeonhole gitu ya. Nanti cuman ternyata memang agak berbeda ya dengan ekspektasi saya karena memang ini yang kebayang saya tadi saat dia menjelaskan, oh kebayang saya seperti ini kayak. Kalau Jidan kan melihat mengambil contohnya langsung satu bilangan gitu ya. Soalnya kalau di pembuktian memang setahu saya sih jangan dicontohkan satu bilangan, tapi memang harus benar-benar jadi ambil sembarang n atau apa gitu ya. Bayang saya gini, cuman ya udah nggak apa sampai sini aja kalau gitu.
Saya minta maaf karena harus tunggu di sana. Cuman saya titip ke Adita ya. Ini ada soal yang tentang pigeonhole. Kalian mengerjakan 3 nomor saja dari 5. Dengan catatan semua nomor harus ada yang mengerjakan. Gitu ya. Ini nggak susah kayaknya. Jadi saya share ke Adita, silakan selesaikan. Gitu ya. Selesaikan selama perkuliahan ini, selama waktunya. Jadi bukan PR, tapi selesaikan sampai jam 3:30. Oke ya? Nah. Ya, nanti saya masih online Zoom, mungkin pakai handphone. Nanti kita sama-sama nyimak. Nanti 3:30, kalau mungkin saya bisa online lagi, saya online lagi. Kalau enggak, ya berarti tutup langsung perkuliahannya gitu ya. Bisa dimengerti? Berarti kita ngerjain sampai 3:30. Terus kalau misalnya nanti Bapak bisa online lagi, kalau ada yang mau jawab boleh dipresentasiin Ya, gitu. betul. Ya. Oke, Oke. gitu ya. Saya leave dulu, nanti saya gabung lagi kalau bisa diberikan sebelum jam 3:30 gitu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.